di kelompok 6 akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami, dampak sosial informatika. Saya Nabila Estri Widyadari. Saya Irfana Dwiyanti. Saya Muhammad Rizka. Saya Mutiara Nadia Vidayani. Saya Ilham Nugroho. Saya Muhammad Saifuddin Itaki. Oke, terimalah persembahan dari kami. Dampak sosial informatika. Dewasa ini, keberadaan komputer memiliki pengaruh besar dalam perkembangan teknologi. Dampak ini tidak hanya positif saja, melainkan ada dampak negatifnya juga. Dampak positifnya antara lain dapat mengakses semua yang kita inginkan, kita dapat mengetahui isi perinternetan di seluruh dunia. Sedangkan dampak negatifnya antara lain adalah orang selalu menyalahgunakan teknologi internet ini dengan membuka situs-situs yang tidak ada manfaatnya sama sekali. Dan jika mata terus memandang layar komputer, lama-kelamaan mata akan sakit. Segala kemudahan yang diperoleh dan keberadaan teknologi informasi sedikit banyak telah memberi manfaat di berbagai bidang kehidupan. 1. Teknologi informasi. Dari Brian K. William dan Stacy Xavier mengemukakan bahwa teknologi informasi merupakan teknologi yang menggabungkan komputasi atau komputer dengan jalur komunikasi kecepatan tinggi yang membawa data, suara, dan video. Secara umum, teknologi informasi memiliki 3 peran utama, yaitu sebagai berikut. Yang pertama, membantu memecahkan masalah. 2. Mendukung dan membuka kreativitas. 3. Pekerjaan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien. Selain 3 di atas, teknologi informasi masih mempunyai peran yang lainnya. 1. Menangkap atau capture. Teknologi info dapat menangkap atau menerima masukan dari perangkat komputer, seperti keyboard, mikrofon, kamera, dan mouse. Yang kedua, mengolah atau processing, mengolah data masukan menjadi sebuah informasi. Yang ketiga, menghasilkan, generating. Teknologi informasi akan menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi pengguna. Yang keempat, menyimpan atau store. Data dan informasi disimpan ke dalam media yang dapat digunakan untuk berbagai keperluan. Yang kelima, mencari kembali atau retrieval. Informasi yang telah disampaikan dapat ditelusuri kembali. Yang keenam, transmisi atau transmission. Data dan informasi dapat dikirim dari beberapa lokasi dengan memanfaatkan jaringan komputer. 2. Dampak positif dan negatif. Keberadaan teknologi informasi memberikan dampak yang cukup besar di berbagai bidang kehidupan, mulai dari sektor ekonomi, politik, pemerintahan, pendidikan, hingga kesehatan. Kami akan menjabarkan satu persatu dari dampak positif dan negatif, dimulai dari yang pertama. Yang pertama yaitu ekonomi. Secara tidak langsung, perkembangan ekonomi di suatu negara memiliki kaitan yang erat dengan teknologi informasi. Bahkan, beberapa ahli mengemukakan jika tingkat ekonomi pada suatu negara dapat dilihat dari perkembangan TIK negara tersebut. Dampak positif keberadaan teknologi informasi di bidang ekonomi sebagai berikut. 1. Peningkatan produktivitas. Keberadaan teknologi yang semakin maju akan meningkatkan produktivitas perusahaan. 2. Kemudahan memasang iklan. 3. Kemudahan layanan perbankan atau transaksi perbankan. 4. Produktivitas dunia industri semakin meningkat. 5. Terjadinya industrialisasi. 6. Pertumbuhan ekonomi yang semakin tinggi. Kemajuan teknologi akan meningkatkan kemampuan produktivitas dunia industri, baik dan aspek teknologi industri maupun pada aspek jenis produksi. Dan ada pun dampak negatif dari perkembangan teknologi informasi dan komunikasi bagi sektor ekonomi sebagai berikut. 1. Sifat konsumtif akibat ketatnya kompetisi di era globalisasi. 2. Penipuan. 3. Carding. 4. Hacking. 5. Cracking. 6. Saling menghujat di media sosial karena pengambilan foto-foto testimoni ataupun foto-foto produk yang dijual tanpa izin. B. Politik. Teknologi informasi dalam bidang politik memiliki peran yang cukup besar, yaitu digunakan dalam pengumpulan, pemrosesan, serta penyebaran informasi untuk mendukung proses dan interaksi sosial. Berikut adalah dampak positifnya. 1. Meningkatkan hubungan antar kerja sesama antar negara. 2. Merkukuh nilai demokrasi suatu negara.
3. Meningkatkan partisipasi aktif masyarakat dalam kegiatan politik. 4. Memudahkan partai politik mengenalkan visi misi kepada masyarakat luas. Dan adapun dampak negatifnya teknologi informasi di bidang politik sebagai berikut. 1. Terorisme semakin merajalela. 2. Kurangnya suatu negara. Yang C. Pemerintahan. E-government merupakan salah satu bentuk aplikasi teknologi informasi yang dapat meningkatkan hubungan antara pemerintahan dan pihak lain. Hubungan tersebut menghasilkan 3 bentuk, yaitu G2C atau Government to Citizen, G2B Government to Business, dan G2G Government to Government. Berikut adalah dampak positif dan teknologi informasi di bidang pemerintahan. Yang pertama, pelayanan kepada masyarakat semakin meningkat. Kedua, adanya transparansi dalam kegiatan pemerintahan. 3. Mempermudah pengumpulan informasi. 4. Kemudahan komunikasi. 5. Pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat. 6. Hilangnya birokrasi yang selama ini menjadi penghalang bagi masyarakat. 7. Pemberdayaan masyarakat melalui informasi yang mudah diperoleh. 8. Adanya e-government sekarang ini akan berimbas pada sumber manusia di setiap pelayanan publik. 9. Dengan adanya informasi yang mencukupi, masyarakat akan belajar untuk dapat menentukan pilihannya sendiri. Dan dampak negatif dari teknologi informasi di bidang pemerintahan adalah 1. Kasus cybercrime semakin meningkat. 2. Biaya infrastruktur dan teknisi cukup mahal. 3. Tidak semua orang melek dalam teknologi informasi. 4. Meningkatnya aksi terorisme. 5. Kurangnya privasi di suatu negara. 6. Banyak negara yang meragukan berita-berita negara yang diterbitkan oleh negaranya sendiri. 7. Jangkauan akses harus diakui tidak semua orang bisa mengakses internet dengan mudah. 8. Semakin bebasnya masyarakat mengakses situs pemerintahan akan memudahkan terjadinya cybercrime. Di pendidikan, perkembangan teknologi informasi yang demikian pesat tersebut menciptakan kultur baru bagi semua orang di seluruh dunia, termasuk juga dalam bidang pendidikan. Integrasi dalam bidang pendidikan telah menciptakan pengaruh besar, yaitu kecanggihan teknologi informasi, mutu dan efisien pendidikan dapat ditingkatkan. Berikut adalah dampak positif keberadaan TIK bagi sistem pendidikan. 1. Memudahkan mengakses informasi. 2. Keberadaan e-learning memudahkan proses pembelajaran. 3. Sistem komunikasi jarak jauh memudahkan guru dan siswa dalam melakukan pembelajaran, contohnya seperti ruang guru. 4. Penerapan TIK memudahkan sistem administrasi sebuah lembaga pendidikan. 5. Munculnya metode-metode pembelajaran yang baru. 6. Meningkatkan kualitas SDM melalui pengembangan dan pendayagunaan teknologi informasi dan komunikasi. 7. Mengurangi ketertinggalan dalam pemanfaatan TIK. 8. TIK dapat dijadikan sebagai sistem pendukung pembelajaran. 9. Kemudahan mengakses referensi melalui perpustakaan online. Dampak negatif dari TIK di bidang pendidikan. 1. Kemajuan TIK semakin mempermudah terjadinya pelanggaran HAKI atau hak atas keyakinan intelektual. 2. Ilmu pengetahuan dipersalahgunakan oleh orang yang kurang bertanggung jawab. 3. Tes program kerahasiaan semakin terancam. 4. Penyalahgunaan pengetahuan bagi orang-orang tertentu. 5. Membuat TIK sebagai media atau sarana hanya dalam belajar. Kesehatan didefinisikan sebagai penerapan pengolahan informasi yang melibatkan baik hardware dan software komputer yang berhubungan penyimpanan atau pencarian. Dengan adanya sistem ini, Dinas Kesehatan dapat dengan mudah memberikan informasi terkini mengenai pemberian layanan kesehatan yang sedang digalakkan. Berikut adalah dampak positifnya. 1. Ditemukannya teknologi baru yang menjunjung kemudahan penyampaian informasi di bidang kesehatan. 2. TIK yang semakin canggih dan komputerisasi. Contohnya seperti CT scan dan USG yang telah terhubung dengan sistem komputer. 3. Alat bantu rekan medis. Dan berikut ini dampak negatifnya.
Satu, munculnya resiko penyakit baru seperti yang sedang viral ini, corona. Dua, kesalahan persepsi masyarakat tentang informasi kesehatan. Tiga, biaya yang cukup mahal. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.